Di suatu tempat di pesisir negara Suriah, terlihat para kelompok teroris sedang menyandra beberapa warga Amerika. Para tawanan ini dibawa dan digiring ke tepi pantai dan diperkirakan mereka akan segera dilakukan eksekusi mati. Diketahui faktor penyebab para teroris ini menyandra warga Amerika adalah sebagai bentuk balasan terhadap pemerintah Amerika itu sendiri karena terlalu sering ikut campur dan selalu menggagalkan misi serta membunuh kelompok teroris lainnya. Bos besar segera berbuat cepat melakukan operasi pembebasan sandera dengan mengirimkan beberapa tim snipernya. Tim sniper ini terdiri dari Ganis sebagai pengeksekusi, Rojas sebagai pengintai, dan Miller bertindak sebagai komandannya. Mereka juga dibantu oleh beberapa rekan sniper lainnya. Untuk mengantisipasi hal buruk yang suatu saat bisa saja terjadi, identitas asli mereka disamarkan terlebih dahulu. Gani memakai nama Rampage sebagai kode sandi yang akan ia gunakan. Rojas menggunakan nama Falcon, sedangkan komandannya menggunakan nama Jess. Bos besar yang berada di kantor satuan operasi khusus terus memantau perkembangan situasi tim sniper menggunakan pesawat drone yang mereka gunakan. Di satu sisi lain, komandan memerintahkan anggotanya jangan dulu menembak sebelum ada instruksi darinya. Tadi sangka kelompok teroris ini menyuruh anak kecil untuk mengeksekusi para tawanannya. Rampage yang ditugaskan untuk menembak pun tidak tega dan timbul keraguan-raguan pada dirinya. Dalam hati kecilnya ia berkata, bagaimana mungkin ia menembak anak kecil yang tidak bersalah. Karena Rampage tak kunjung menembak, salah satu temannya tidak sabar dan bertindak ceroboh dengan menembak anak itu. Ternyata tembakan yang ia layangkan meleset. Kelompok teroris yang mengetahui ada serangan pun berhamburan dan membunuh salah satu tawanannya. Karena rencana pertama mereka gagal, bos besar memerintahkan untuk melakukan rencana kedua dengan mengirimkan helikopter tempur yang dipersenjatai lengkap untuk membantu tim sniper. Alhasil, baku tembak antara kelompok teroris melawan sniper Amerika pun terjadi. Setelah kelompok teroris berhasil dikalahkan, komandan segera menghampiri Rampage dengan memberi teguran sekaligus memberi nasihat bahwa keraguan-raguan dalam dirinya hanya akan membahayakan timnya itu sendiri. Beruntung, komandan masih mau memberikan kesempatan kepada Gani untuk menjadi bagian dari timnya. Setelah operasi pembebasan sandera selesai, mereka beralih ke Istanbul, Turki sebagai acara healing-healing sambil makan-makan. Di sela-sela percakapan mereka sembari minum air jamu merek kuda lumping, Rojas nyeletuk sambil menyindir Gani dengan mengatakan bahwa selama operasi pembebasan sandera, ia seperti junior atau noob. Gani yang mendengar ucapan dari temannya yang toksik itu merasa tersinggung. Ia pun segera meninggalkan tempat duduknya. Sahabat dekatnya Cervantes mengikuti dan memberikan pesan supaya menghiraukan apa yang Rojas katakan. Setelah percakapan dengan Cervantes selesai, terlihat ada wanita yang sedang menarik perhatian Gani. Gani yang merasa penasaran dengan wanita itu pun mengikuti kemana wanita itu pergi. Hampir 1 kilometer ia mengikuti, tibalah mereka di pinggir pelabuhan. Gani pun segera memulai pembicaraan sebagai tanda pendekatan. Di tempat lain, terlihat seorang lelaki yang sedang berjalan dengan memikul senjata di pundaknya. Tidak diketahui kemana ia akan pergi. Ternyata lelaki ini naik ke sebuah gedung dan mengeluarkan snipernya, lalu mengarahkan sasarannya tepat ke kepala Gani. Tidak diketahui siapa sebenarnya lelaki ini. Apakah seorang teroris yang selamat ketika operasi pembebasan sandera? Ini masih sebuah tanda tanya yang besar. Beruntung,
Sebelum lelaki ini menarik tuas snipernya, Mayor Bidwell mendahului menembak dengan pistol kecilnya. Lelaki ini pun berhasil dilumpuhkan. Mayor Bidwell langsung menelpon Gunny dan mengajaknya bertemu untuk menceritakan hal yang terjadi tanpa sepengetahuannya. Identitas lelaki ini ternyata diketahui oleh Bidwell. Bidwell menjelaskan bahwa lelaki tadi adalah salah satu anggota ISIS yang sedang memburu kepala Gunny untuk dimasukkan ke kantong mayat dan dijualnya seharga 150 euro. Tidak hanya itu saja yang dibahas. Bidwell pun menanyakan bagaimana operasi yang dilakukan Gunny selama di Suriah. Living life after what? Blew it, man. I messed up the entire op. You gotta turn off the feeling side of your head. Back to work. Setelah pembahasan tadi selesai, Gunny dan Bidwell segera bertemu dengan bos besar. Bos besar akan memberikan tugas kembali ke tim mereka untuk menjaga jalur pipa gas yang berada di Gaznab, Georgia. Jalur ini mengangkat gas alam dari Georgia ke Eropa Timur. Dan disinilah identitas wanita tadi yang bertemu dengan Gunny terungkap. Ia adalah Robin Slater, seorang intelijen yang memberitahukan bahwa jalur pipa yang menyuplai gas alam dari Georgia ke Eropa Timur sangat rawan dengan aksi pengeboman dan penyerangan yang dilakukan oleh kelompok ISIS. Aksi yang dilakukan oleh kelompok ISIS ini dikomandai oleh Ruslan Gazakov, seorang personil ISIS yang pernah dilatih oleh Special Air Service atau SAS, pasukan khusus dari Inggris yang telah diketahui kemampuannya oleh dunia. Tim mereka akan bekerja sama dengan tentara Georgia dan dijembatani oleh Kolonel Babayev. Konglomerat minyak asal Austria yang bernama Kilian-Grün akan melakukan tur area ke stasiun pompa Gaznab untuk menyelesaikan sengketa tanah dengan para ketua suku di sana. Tim mereka diminta untuk mengawasi dan menyingkirkan sniper ISIS dengan pesawat drone yang mereka miliki, sedangkan bos besar akan mendukung misi ini di kantor rahasianya di Turki. Singkat cerita, tim mereka sudah tiba di gardu pompa Gaznab. Mereka terbagi dalam 3 tim dan segera mengatur posisinya masing-masing untuk mempersiapkan pengamanan Kilian-Grün selama berada di gardu pompa Gaznab. Kilian-Grün adalah seorang pelopor yang berani menyatakan bahwa bangsa Eropa tidak memerlukan gas Rusia dan Ukraina. Oleh sebab itu, keselamatannya harus benar-benar dijaga karena kelompok ISIS sedang mengincarnya. Terlihat iring-iringan rombongan Kilian-Grün berjalan mendekati gardu pompa Gaznab dengan menggunakan kendaraan lapis baja dari kontraktor Blackwater. Di satu sisi lain, tanpa sepengetahuan tim sniper, kelompok ISIS sedang melakukan pengintaian di balik lembah bebatuan. Mereka bersiap untuk melakukan penyerangan terhadap Kilian-Grün, dan benar saja, tembakan dari salah satu sniper ISIS berhasil mengenai mobil yang ditumpangi Kilian-Grün dan menewaskan supirnya. Adu tembak antara tentara Georgia dengan kelompok ISIS pun berjalan begitu sengit. Kekacauan semakin terjadi ketika salah seorang tim sniper tentara Amerika tertembak oleh sniper ISIS. Rampage, what's your status? Bos besar pun mengirimkan pesawat drone yang dipersenjatai lengkap untuk melacak di mana keberadaan musuhnya. Setelah keberadaan musuhnya terlacak dan target telah terkunci, pesawat drone segera menghujani mereka dengan tembakan roket rudal balistiknya. Kemudian Miller dan Robin terjun ke lapangan untuk memastikan apakah kelompok ISIS sudah berhasil dikalahkan. Namun, setelah mereka melihat ke sana, tidak ada tanda-tanda bahwa mayat Razakov dan kelompoknya. Mereka mengasumsikan bahwa Razakov masih hidup. Yang mereka temui hanyalah peluru anti-tank berukuran 14,5 mm yang mereka gunakan untuk menembak mobil yang membawa Kilian-Grün. Setelah kejadian tadi, Gunny mencurigai bahwa dalam timnya terdapat pengkhianat, karena tidak mungkin sniper musuh dapat mengetahui informasi keberadaan tim snipernya secara akurat. Ia menuduh bahwa Kolonel Babayev lah yang telah membocorkan informasi kepada musuh, karena dalam kejadian tadi tidak terdapat satupun tentara Georgia yang tertembak.
Babayap tidak terima dan mereka berdua hampir terlibat duel. Beruntung, Komandan Miller segera melerai emosi dari Gunny. Akibat dari tuduhan terhadap Kolonel Babayap, Gunny pun dikirimkan ke Pegunungan Kaukasus. Pegunungan Kaukasus ini berada di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Gunny dikirim ke sana untuk masa percobaan dan menjaga jalur pipa gas Trans-Georgia yang berada di perbatasan antara Georgia dan negara Chechnya. Jalur ini rawan akan perampokan yang kerap dilakukan oleh pencuri dari negara Chechnya. Ia ditemani oleh Rajid sebagai pengarah perjalanannya ke Pegunungan Kaukasus. Sesampainya di basecamp Pegunungan Kaukasus, Gunny disambut hangat oleh anak buah dari Kolonel Zotov dengan sedikit mengetes sejauh mana kemampuannya. Welcomes you warmly to his country, bro. Gunnery Sergeant Brandon Beckett, sir. Pengetesan selesai. Gunny pun kemudian menceritakan mengapa ia bisa dikirimkan ke Pegunungan Kaukasus. I talked to Judge and Colonel. Or someone below him was a traitor. Not one Georgian casualty. It's kind of hard to do from over 1,000 miles away. Setelah itu, mereka segera berangkat untuk berpatroli ke pos pemantau. Karena sudah tadi saya sebutkan bahwa di sana rawan akan pencuri dari negara Chechnya. Dan benar saja, mereka mendapati beberapa perampok yang sedang mengambil barang-barang penting dari pos pemantau. Kolonel Zotov langsung menyuruh Gunny untuk segera menembak mereka. Ketika Gunny akan melaksanakan tugasnya, ternyata salah satu perampok itu adalah seorang perempuan. Sehingga rasa keraguan-raguan muncul kembali dalam dirinya. Padahal sangat jelas dalam penglihatannya, wanita itu sedang membawa senjata. Kolonel Zotov yang membackup pergerakan mereka langsung menembak wanita itu karena dikhawatirkan mereka akan menyerang terlebih dahulu. Alhasil, baku tembak pun terjadi dan salah satu dari perampok itu berhasil ditangkap. Malam harinya, Kolonel menceritakan pengalaman pahitnya dulu ketika masih aktif sebagai prajurit. Dulu, ketika ia ditugaskan untuk mempertahankan perbatasan Ingus-Setia atau yang lebih dikenal dengan Republik Rusia, ia dan para prajurit lain sedang berhenti di blok kota yang menurutnya aman. Ia melihat seorang anak kecil yang diperkirakan sekitar 10 tahun sedang membawa bom yang terbuat dari peluru montir. Ia berprasangka bahwa anak itu akan mengembalikan bom kepada timnya. Namun dugaannya salah. Ternyata anak itu melakukan pengeboman yang membuat rekan prajuritnya gugur. Pengalaman itu secara tidak langsung memberi nasihat kepada Gunny untuk tidak ragu-ragu dalam menyelesaikan tugasnya menjadi seorang sniper. Pagi harinya, Miller menelpon dan memberitahukan bahwa perampok yang mereka tangkap adalah saudara iparnya dari Rajakov. Oleh sebab itu, Miller meminta mereka untuk tetap waspada dan tetap mengawasi jalur pipa yang menuju ke Laut Hitam. Di sini, Kolonel Zotov tidak henti-hentinya memberikan nasihat kepada Gunny untuk tidak ragu-ragu dalam melakukan sebuah keputusan. No hesitation. Rajid yang sedang mengintai menggunakan teropongnya melihat ada pergerakan dari atas pegunungan dan segera melaporkan kepada Kolonel Zotov. Dicurigai bahwa mereka adalah pasukan perampok dari Chechnya yang akan berusaha membebaskan anggota yang sedang mereka tahan. Kolonel Zotov dan timnya langsung segera membuat strategi dan mengatur formasinya masing-masing untuk menghadapi pasukan perampok Chechnya. Dan baku tembak pun terjadi kembali. Relax. I'll be here. Pasukan Kolonel Zotov terdesak ketika musuhnya melakukan tembakan menggunakan RPG.
Gani dan Rajid pun hampir terkena tembakan itu. Beruntung, ia segera menghindar dan terlempar ke tepi jurang. Gani segera mengambil peluru dari tasnya dan membidik kembali pasukan Chechnya yang sudah mengambil alih base camp. Ia bertransformasi layaknya sniper handal dan tidak ada satupun tembakannya yang meleset. Karena telah berhasil menyelesaikan masa percobaan dan berhasil mengalahkan pasukan perampok, Gani pun dipanggil kembali oleh bos besar untuk bergabung dengan timnya. Helo him out of there. Put him back in the... Sebelum kembali ke timnya yang berada di Ghaznav, Gani ingin mencari tahu terlebih dahulu siapa sebenarnya dalang dari pengkhianat yang telah bersekongkol dengan Razakov. Menurut informasi dari Kolonel Zotov, ada salah satu mantan intel yang mengetahui di mana keberadaan Razakov dan hanya dia yang bisa mengantarkan Gani untuk bertemu dengannya. Mantan intel itu bernama Mothership. Ia kemudian mencari di mana mantan intel itu berada dan meminta untuk mengantarnya ke tempat persembunyian Razakov. Mothership mengatakan bahwa hal itu sangat berbahaya. Mothership pun menyarankan untuk melakukan negosiasi dengan Razakov. Ia mempunyai mayat anggota tubuh dari saudara Razakov yang dulu meninggal akibat bom nuklir. Gunakan itu sebagai alat bernegosiasi dengan Razakov. Besok paginya, setelah matahari terbit, mereka berangkat ke titik persembunyian Razakov. Mereka berjalan melewati tebing dan hutan. Di tengah-tengah perjalanan, mereka melihat pesawat drone yang melintas di langit. Pesawat drone itu milik bos besar yang sedang berpatroli. Setelah berjalan cukup lama, Gani dan Mothership tiba di tempat persembunyiannya Razakov dan kelompoknya. Mereka memberikan berangkas yang di dalamnya terdapat mayat. Para ISIS ini tak lupa untuk mengucapkan terima kasih karena sekarang mayat dari saudara Razakov bisa dikuburkan dengan layak. Gani menyuruh Mothership untuk menanyakan siapa yang telah memberikan informasi keberadaan tim snipernya. Mereka menjawab, semua ini hanyalah kuasa dari Tuhan. Gani tetap bersikukuh dan tak percaya dengan yang mereka katakan. Ia melihat anggota dari Razakov sedang menggunakan laptop dan tak berhenti untuk melihatnya. Ia mencurigai bahwa data milik timnya dihack oleh mereka. Secara tiba-tiba, mereka dihujani tembakan oleh pesawat drone yang diperintahkan oleh bos besar. Beruntung, mereka masih selamat walaupun harus terjatuh ke dasar jurang. Setelah kejadian itu, mereka mendapat teguran keras dari Robin atas aksi tolol yang mereka lakukan. Gani mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa ia menemukan informasi jaringan timnya disadap oleh anggota ISIS sehingga mereka bisa mengetahui keberadaan tim snipernya. Robin menjawab dan mengatakan bahwa semua data dari timnya aman. Miller selaku komandannya pun kena akan teguran dari bos besar. Bos besar menyuruh mereka untuk tetap fokus terhadap kerjaannya, dan masalah ini dia dan Intel yang akan membereskannya. Setelah itu, Gani bertemu dengan sahabat lamanya Cervantes dan segera menuju ke kota Kutaisi, Georgia. Kota itu diprediksi adalah tempat persembunyian Razakov dan para sekutunya. Mereka ditugaskan ke sana untuk melakukan penyergapan. Mereka kembali ditemani dengan para tentara Georgia untuk operasi ini. Razakov mengetahui informasi itu dan sudah menunggu kedatangan mereka dengan bersembunyi di sebuah gedung. Mereka juga berhasil membajak data pesawat drone milik bos besar, sehingga ia tahu di mana keberadaan para sniper dan tentara Georgia berada. Razakov memancing para sniper dengan menembak para tentara yang mendekat ke tempat persembunyiannya, dan baku tembak pun kembali terjadi. Razakov berhasil menembak secara tepat dan melumpuhkan salah satu tim sniper yang bernama Rozas. Gani yang datang terlambat segera memberi arahan untuk melepaskan rompi yang terdapat GPS karena ia mengetahui bahwa data dari pesawat drone telah dibajak oleh anggota Razakov. Arahan dari Gani pun berhasil menyelamatkan timnya.
Razakov yang mulai terdesak segera melarikan diri dari gedung tempat persembunyiannya. Setelah tempat itu dinyatakan clear dan aman, Robin datang dan menanyakan bagaimana situasinya. Gunny kembali menjelaskan bahwa data mereka sudah dibajak oleh Razakov. Tetapi lagi-lagi Robin merasa benar bahwa semua data mereka aman. Komandan Miller pun mengasumsikan bahwa apa yang dikatakan oleh Gunny ada benarnya, dan ia segera melapor kepada bos besar tentang hal itu. Carry on, Marines. Setelah operasi tadi gagal, mereka mencoba membuat strategi kembali untuk menghabisi Razakov dan para sekutunya. Mereka mendapatkan informasi dari intel yang berada di lapangan bahwa Razakov sedang berada di kota Kubuleti, dan besok diperkirakan ia akan menyerang gardu pompa Gaznab. Oleh sebab itu, bos besar memerintahkan mereka untuk menghadang sebelum pasukan Razakov menyerang stasiun pompa Gaznab. Kali ini, Komandan Miller memberikan pendapat bagaimana kalau Razakov melihat dan mengetahui strateginya. Lagi dan lagi, Robin sekeras kepala mengatakan bahwa itu semua tidak mungkin karena data mereka semua aman. Setelah tim sniper meninggalkan gardu pompa Gaznab, Razakov dan sekutunya bersiap untuk melakukan penyerangan. Di tengah-tengah perjalanan Komandan Miller dan timnya berangkat menuju Kubuleti, Gunny mencoba meyakinkan bahwa semua ini tipu daya dari Razakov supaya mereka meninggalkan gardu pompa Gaznab, dan ketika timnya lengah, mereka akan menyerang gardu pompa Gaznab. Setelah merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Gunny masuk akal, Komandan Miller menyuruh supirnya untuk memutar balik kembali kendaraannya. It's too quiet. Something's not right. Dan benar saja, Razakov dan anggotanya sedang melakukan penyerangan terhadap gardu pompa Gaznab. Ketika Razakov menyerang, barulah Robin menyadari bahwa apa yang dikatakan Gunny dan Komandan Miller benar. Beruntung tim mereka cepat berputar arah. Kalau tidak, mungkin saja gardu pompa Gaznab sudah berhasil dihancurkan oleh Razakov dan timnya. Komandan Miller dan anggotanya segera membuat formasi untuk menyerang balik Razakov. Baku tembak pun kembali terjadi lagi. Now murk those motherfuckers. Raise hell, boys. Gunny mencari di mana keberadaan Razakov untuk segera menghabisinya. Ketika keberadaan Razakov sudah diketahui, Gunny pun melepaskan tembakan dan tepat mengenai tubuh Razakov. Razakov pun menghembuskan napas terakhirnya dan pasukan teroris pun berhasil dipukul mundur. Setelah semua misinya dianggap selesai, Komandan Miller tak lupa berterima kasih atas dedikasi yang telah Gunny berikan. Dan setelah itu mereka berpisah. Gunny dan timnya merayakan kembali keberhasilannya dengan mengadakan acara makan-makan di Turki. Bos besar pun mengucapkan banyak terima kasih atas perjuangan mereka. Dan bos besar memberikan hadiah spesial kepada Gunny dengan menjodohkannya dengan Robin Slater.